Kembali lagi dalam renungan kisah hidup Santo Santa Teladan Orang Kudus Gereja. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua segenap umat lingkungan Santo Yusuf. Pada pagi hari ini, Sabtu 3 Juli 2021, Gereja memperingati sebagai Santo Thomas Rasul dalam kalender liturgi gereja. Thomas lahir di Galilea dan ia dikenal sebagai salah seorang dari Rasul Yesus. Thomas juga biasa disebut dengan Didimus. Didimus artinya kembar. Ia adalah seorang nelayan pembantu sebelum ia resmi menjadi murid-murid Yesus. Banyak keterangan yang bisa kita jumpai, bisa kita pahami melalui Injil Yohanes. Setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, para rasul membagi tugas perutusan mereka masing-masing di antara mereka. Menurut tradisi, Thomas Rasul memberitakan kabar gembira ke arah timur, mengikuti jalur pedagang seperti Suria, Armenia, Persia, dan terakhir adalah India. Dia tiba di India sekitar tahun 52. Di India, dia mendirikan Esara Palikal atau bisa disebut juga dalam bahasa Indonesia 7,5 gereja. Yang pertama yaitu gereja Kodungalor Martoma Siromalabar. Untuk intonasi atau bagaimana cara mengucapnya ya saya tidak tahu, jadi saya hanya menginformasikan saja gereja-gereja yang Santo Thomas dirikan. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, gereja Palayor Santo Thomas Siromalabar. Habis itu gereja tua Siromalabar Kota Kafu. Ini. Terus yang keempat, gereja Koka Mengalam. Kemudian gereja Santo Thomas Nilakal. Ya, di sini. Dan perbedaannya saya melihat bahwa kok ada yang besar atau juga ada yang ini, kemungkinan berada di daerah-daerah gerejanya berada di daerah yang di kota dan juga yang di pedesaan seperti gereja Santo Thomas Nilakal ini. Kemudian gereja Ortodoks Saint Mary's Niranam. Seperti ini. Sangat khas sekali gereja ortodoksnya, ortodoks Suriah. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri bagaimana informasi tentang ortodoks Suriah itu. Kemudian selanjutnya gereja ortodoks Suriah Tefalakara Marta Mariam. Nih. Bagus sekali dekorasinya, ciri-ciri budaya Indianya terlihat. Kemudian ya ini yang disebut setengah, gereja setengah, karena dilihat dari kondisi gerejanya juga memang kelihatannya ini seperti bukan gereja tapi kok juga gereja, makanya disebut 7,5 gereja, yaitu gereja ortodoks Tiruvitam Kode Arapali. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa cari sendiri informasinya
gereja-gereja yang didirikan oleh Santo Thomas Rasul saat dia pergi ke India pada tahun sekitar 52. Kemudian saat perjalanan misinya kembali ke India pada tahun 72, dia menemui ajalnya. Santo Thomas dihukum mati dengan cara ditombak. Dia ditombak dan dibunuh sehingga menjadi martir. Santo Thomas dikenal oleh orang-orang Kristen khususnya di negara India. Ia menjadi santo pelindung India, terutama bagi orang-orang Kristen yang berada di negara India. Dari ketidakpercayaan Santo Thomas ini kita belajar bahwa hendaknya kita percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Seringkali dalam doa permohonan kita sering mengajukan permohonan ini dan itu dengan syarat dengan alasan bahwa kita akan semakin beriman kalau permohonan kita dikabulkan. Jadi seperti ada, aku minta ini, maka engkau memberikan feedback langsung seperti ini, maka aku akan beriman. Nah, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Dan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata inilah jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dipastikan cinta kasih Tuhan akan mengalir kepada kita setiap harinya. Tidak perlu kita dari hal-hal sederhana kita meminta bukti ini dan itu, pengalaman ini dan itu seperti Rasul Thomas. Kita tidak perlu seperti itu, tetapi hendaknya kita percaya dan semakin beriman kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.